Tiba-tiba dia mengatakan budak. Bukankah Nabi Muhammad ketika mengajarkan Islam dia hapus itu budak? Dalam konvensi Jenewa juga sudah dihapuskan itu perbudakan 1886. Ketika kita merdeka dalam konstitusi disebutkan juga tentang penghapusan penjajahan di atas dunia ini. Kenapa sampai dibiarkan? Apakah di Muhammadiyah ini tidak ada satu standar penulisan skripsi tentang etik dan moral untuk tidak mengangkat judul-judul yang bersinggungan dengan sara, rasisme? Apa mau itu Muhammadiyah dicap bahwa rasisme dan sara mengatakan suatu suku lain bahwa suatu budak? Apakah dalam penelitian itu atau dalam lontara-lontara di Sulawesi Selatan ini ada yang mengatakan bahwa suku Tolaki itu adalah budak dari Sulawesi Selatan atau Bugis? Apakah ada? Harusnya itu dalam penelitian penulisan suatu karya ilmiah kita bebas mengungkapkan suatu nilai, tapi ada patokan-patokannya, ada sumber-sumbernya. Apakah 12 orang itu 9 tamatan SD, 1 sarjana, 2 SMA, 1 kampung, 1 dusun sumbernya, lantas bisa menghasilkan suatu kesimpulan untuk satu suku dari 8 kabupaten? Apakah bisa? Apakah kualitas yang diwawancarai itu harusnya diwawancarai itu adalah tokoh-tokoh Tolaki? Ideologi Tolaki itu apa? Harusnya dia wawancarai itu tokoh-tokoh orang Bugis. Kalau tamatan SD memang pandangannya rendah, Pak. Makanya Muhammadiyah itu untuk meningkatkan pendidikan supaya wawasan untuk sesama muslim itu naik. Nah, ini yang saya ingin katakan. Ini kerisauan, Pak. Para tokoh-tokoh mengatakan kita akan dicap seumur hidup kalau skripsi ini tidak jauh. Kalau hanya cerita-cerita tidak ada masalah, Pak. Tapi ini tulisan akan dijadikan rujukan ilmiah setiap orang menulis bahwa Tolaki itu adalah budak. Apakah kalau saya berasumsi semua orang Bugis yang datang di Sulawesi Tenggara itu untuk mencari hidup karena dia diusir dari kampungnya atau dan sebagainya? Itu saya tidak berasumsi begitu. Prinsip Tolaki ada hak mengenai tanah, Pak. Itu namanya hak potiso. Itu penunjukan tanah kepada orang pendatang untuk berkebun dan bertinggal situ. Itu hak adat kami yang kita berikan kepada orang-orang pendatang. Maka kami menyampaikan beberapa pernyataan sebagai berikut. 1. Atas nama Sivitas Akademika Unisnu Makassar, memohon maaf jika skripsi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap suku Tolaki. Sama sekali tidak ada niat mencederai semangat kebersamaan antara masyarakat Tolaki dan masyarakat Bugis yang telah terbina selama ini. Kami sebagai institusi pendidikan menghargai setiap suku dan agama yang ada di Indonesia dan tidak pernah mendukung pertentangan sara karena tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Oleh karena itu, atas nama pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar menyatakan menarik skripsi tersebut sehingga tidak lagi bisa dijadikan rujukan atau kutipan oleh siapapun. 3. Kami juga menghargai jalur hukum yang ditempuh oleh DPP LAK, dan apabila di kemudian hari ada keputusan pengadilan yang berlaku tetap, kami akan mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk kemaslahatan bersama. 22 Ramadan 1444 Hijriah, 13 April 2023 Miladiah. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dr. Agus Bisman Sadanani MSI, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki, berada di ruangan yang megah Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Setelah kami berdiskusi kurang lebih 3 jam, maka telah terjadi kesepakatan bersama demi harmonisasi dan ketentraman kita semua, khususnya antara suku Bugis dan suku Tolaki. Kami menghargai pengertian yang sangat mendalam dari Pak Rektor, sehingga memberikan jalan kepada kami demi ketentraman dan kenyamanan kami di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, masalah proses hukum. Ada 2 hal yang kami laporkan di kepolisian, yaitu penyebar isu hoaks, yaitu Ali Alauddin, itu tetap kita lanjutkan secara hukum dan diproses di Polda Sulawesi Tenggara. Mengenai skripsi yang telah ditarik ini, selanjutnya pihak Universitas Muhammadiyah Makassar akan mengkaji lebih lanjut. Jika di kemudian hari ternyata terdapat ada masalah pidana di dalamnya, kita semua juga akan menyerahkan kepada pengadilan untuk menetapkannya ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor. Dengan demikian, saya atas nama pengurus DPP Lembaga Sulawesi Tenggara mengharapkan kepada seluruh masyarakat adat Tolaki dan Bugis dimanapun berada, untuk tetap kita menjaga kebersamaan persaudaraan kita, terutama dalam bulan suci Ramadan ini, dan kembali bekerja seperti biasa. Adapun proses selanjutnya kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan pengadilan kalau memang ada indikasi pelanggaran pidana ini. Sekali lagi saya mohon semua ini dihentikan, semua polemik yang ada, untuk kita kembali bekerja sama, karena Pak Rektor Universitas Muhammadiyah telah merespon apa yang kita sampaikan pada hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.